masih bersama Aksara Satu di episode yang ke-11 ini. Masih dengan kita berdua, saya Mangku Sanjaya. Dan saya Pekak Sute seperti biasa. Ya, dan kami mengucapkan selamat pagi di hari Minggu ini, tepatnya di tanggal 25 April 2021. Semoga semuanya sehat selalu. Dan bahagia tentunya. Dan bahagia tentunya. Yap, dan kembali lagi kita masih di tentang perwukuan Ya. menurut Warige. Ya, ini kontinuitasnya kita akan melanjutkan uku yang ke-7. 7. Ya. Jadi uku yang ke-7 saat ini adalah uku Warige. Karena yang episode kemarin, episode ke-10 di tanggal 21 April, hari Rebo kemarin, kita berada di uku Gumbrag. Ya. Jadi saat ini adalah uku Warige. Karakter uku Warige ini dan mungkin kebanyakan orang, yang paling banyak saya coba ingat-ingat, uku Warige itu yang paling sering terlihat adalah pelupa. Pelupa ini yang saya tahu, udah gitu mungkin karakternya itu yang paling terlihat kebiasaannya adalah Ya. pencemburu. Cemburu. Ya, secara umum orang-orang yang terlahir pada uku Warige ya, tapi ini bahasa dari hasil riset Ide Prabu. Waraspati Kalpo ya. Ide Prabu Ajisaka. Ya, dalam lontar Waraspati Kalpa ini dituliskan bahwa sebagian besar mereka akan, kalau yang perempuan cantik, rupawan, artinya kalau bisa dikatakan laki perempuan rupawan, mereka akan berwajah yang menawan. Nah, dari situlah akan memunculkan tabiat-tabiat yang akan melekat pada orang-orang yang lahir pada uku Warige. Misalnya di situ disampaikan mereka akan memiliki keinginan menikah yang lebih dari sekali misalnya. Wah, asik nih. Karakteristik yang seperti ini Kak Suta, Ya, jadi kemauannya sangat tinggi. ya, mereka memiliki keinginan dan mereka memiliki tabiat yang agak sulit dilayani. Jadi kenapa susah mengerti pemikiran mereka, walaupun seperti itu, tetapi karena memiliki rupa yang di atas rata-rata, sehingga orang-orang banyak yang menyukai mereka. Iya. Walaupun mereka sedikit pemarah, tidak tetap pendirian. Tetap pendirian. Jadi kalau bahasa saat ini adalah labil. Ya. Ya, jadi labil. Jadi labil, kemudian mereka juga kadang-kadang susah mengingat apa yang sudah mereka katakan. Jadi kemarin A, seperti orang Jawa bilang, pagi dele sore tempe. Jadi paginya A, sorenya udah jadi C gitu. Iya. Plin-plan. Plin-plan. Jadi di sana memang sih karakter ini sepertinya apa yang dituliskan oleh Warige itu masuk akal berkaitan. Ya. Dan kalau saya bisa tambahkan dengan pengertian saya pribadi, orang yang labil itu bisa jadi dia akan susah mencari kebahagiaannya. Ya, jadi kurang bahagia, makanya sampai dia berpindah. Ya. Jadi kebahagiaan itu angan-angan bagi mereka, seakan-akan dengan misalnya seperti apa yang saya katakan tadi, memiliki menikah dengan lebih dari satu pasangan, mereka berpikir akan menemukan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya tidak. Artinya mereka adalah orang-orang yang cenderung bersedih. Kenapa? Karena apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Ya. Jadi begitu. Tapi tetap ini adalah prediksi Kak Suta. Ya. Jadi bukan menjadi semua orang yang kelahiran Warige akan seperti ini, bukan. Jadi ini masih prediksi dan masih banyak faktor yang mempengaruhi. Karena mereka sepertinya kurang bahagia. Iya. Karena bahagia itu relatif. Tetapi menurut pandangan orang-orang yang terlahir pada uku Warige itu sendiri, ya seperti itu tadi. Mereka merasa sudah A, sudah B, sudah C, dan sudah segalanya. Tetapi ketika mereka beradaptasi dengan masyarakat banyak, maka apa yang menurut prediksi mereka sudah, ternyata tidak. Jadi ya itulah menyebabkan salah satu alasan ketidakbahagiaan mereka. Tapi ini ada tanda tanya besar di
analisa saya, kalau seumpama saya baca Warige ini Kak, Ya, dengan karakter seperti ini, kalau saya kaitkan dari kesehatan, kok bisa ada permasalahan di kaki ya? Saya berpikir dari kira-kira kemana ini ya, kok bisa dengan karakter seperti ini yang kelahiran Warige sering bermasalah pada kaki. ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita baca ya, artinya ini bukan sebuah tenung atau sebuah ramalan, bukan juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita hubungkan secara logika, jadi apa yang menyebabkan seperti itu keadaan mereka, terus mereka bermasalah dengan kaki. Nah, kita dalam hal ini berpikir bahwa mungkin bukan hanya orang yang terlahir pada uku Warige saja, ketika mereka memiliki kebiasaan makan dan lain sebagainya yang salah, mengkonsumsi satu makanan yang salah mungkin saja akan menimbulkan persoalan terhadap kesehatan mereka. Tetapi secara umum biasanya karena orang-orang yang terlahir pada uku Warige ini dituliskan bahwa mereka akan memiliki masalah dengan kedua belah kaki mereka, apakah itu nanti mungkin seperti sekarang ada yang disebut dengan asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Iya. jadi jadi warningnya adalah mereka mesti ya memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya mesti harus dikurangi. Iya. Artinya Apakah ada hubungannya dengan banyak nikah kali? mungkin saja mungkin saja karena mereka harus Ekstra pekerja keras. harus bekerja keras, mereka harus dituntut ABCD, ya. Jadi sehingga harus sibuk sana kemari. Iya, apalagi senang menikah. Kalau zaman dulu mungkin karena mobilisasinya tidak ada, artinya tidak menggunakan kendaraan, sehingga harus berjalan kaki dengan jarak yang mungkin jauh. Nah, itu yang mungkin menyebabkan jadi persoalan. Mungkin saja suatu kebetulan yang riskannya adalah ketika mereka mengalami suatu kecelakaan, ya mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Jadi yang lebih dominan akan menjadi sasaran ya atau persoalan adalah bagian kaki mereka. Jadi warningnya ya mesti hati-hati. Kalau zaman sekarang naik sepeda motor kita tidak bisa hati-hati sendiri kalau tidak diimbangi juga oleh orang lain. Ya. Ketika kita berhati-hati, orang lain yang ugal-ugalan, mungkin kita akan menjadi sasaran orang yang ugal-ugalan, atau kita sendiri yang ugal-ugalan. Ya maka seperti itu warningnya adalah ketika orang terlahir pada uku Warige mereka akan memiliki masalah pada kaki mereka. Ya, kalau Warige di ekonomi gimana? Secara ekonomi dituliskan bahwa tidak ada fluktuasi yang terlalu mencolok, tidak terlalu di bawah, tidak terlalu di atas juga. Standarisasinya adalah mungkin kalau secara kurva atau grafiknya mungkin lurus-lurus saja. Tidak terlalu di bawah, tidak terlalu di atas. Cuma ini bukan berarti tidak bahagia dengan itu ya. Iya. Jadi warningnya adalah untuk para wanita yang memiliki pasangan seorang Warige, hati-hati ya. Ya demikian juga laki-laki. It's just joke. Demikian juga dengan laki-laki ya, ketika istrinya terlahir pada uku Warige, jadi harus ekstra mendekatkan diri ya. Jadi warning kita supaya kita bisa selalu saling terbuka. Ya. Jadi karena keterbukaan itu akan membuat pasangannya nyaman. Ketika tidak terbuka, ya ini terbuka dalam arti yang luas ya, bukan berarti dalam arti kadang-kadang kan pemikiran orang hanya sebatas ekonomi atau sebatas berpakaian atau sebatas lainnya, termasuk juga hubungan suami istri ya. Jadi harus terbuka apa yang suami mau, apa yang istri mau. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Tidak boleh apa yang saya mau lah katanya. Ya benar, jadi ini adalah warning. Jadi kalau di saat kita mengetahui, kan di episode sebelumnya sempat juga kita memberikan satu alasan aksara satu ini bukan hanya untuk personalnya saja, untuk lawan bicara ataupun pasangan ataupun temannya juga harus tahu juga. Harus gitu. Kita apalagi orang berumah tangga
tentunya keterbukaan ya dalam segala hal ini sangat diperlukan. Ya, ya, ya. Oke, untuk di episode yang ke-10 saat ini sudah cukup yang kita bahas Kak Ya, Suta. Jadi nanti secara kita simpel kita sudah menyampaikan ya. ya, itu dasar. Ya, Ya, jadi tetap setiap episode kita selalu menjelaskan syarat dan ketentuan berlaku. ya, jadi ada ketentuan-ketentuan alam kembali Betul. yang bisa mendominasi segala sesuatu yang akan terjadi ya. Ya, ya. Tapi saya tidak bisa memungkiri di saat membaca Warige ini, Kak Suta, setiap kali saya mengingat-ingat perwataan teman-teman saya dulu, apalagi ada memori ataupun ingatan saya waktu zaman SMA, Ya, hampir mendekati lah, gitu kan, hampir mendekati beberapa perwatakan dari satu ya, kelas teman-teman saya itu dengan eh, dasar-dasar dari perwatakan Warige ini. ya, Oke, sampai ketemu di episode ke-12 selanjutnya. Kita akan membahas wuku Warigadean. ya, Warigadean. ya. Kalau yang ini dalam Jawanya disebut Wariga Alit, kalau yang nanti datang namanya Wariga Gedean. Oke. Ah, Nah, oke, sampai ketemu di episode ke-12 dengan Warigadean. Gedean. Ya.